Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu. Gimana saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya, gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, kita. Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Saya sebagai muslim nggak terima juga dia melakukan itu kepada orang-orang ya, umat-umat yang menurut saya, mohon maaf, mungkin tidak paham dengan seluruh niat busuk orang ini terhadap agama Islam. Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Rocky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Kemudian yang ketiga, dia juga mengaku sebagai dosen. Adik-adik semua kan mahasiswa ya. Jadi saya pikir kalau kalimat yang dilontarkan oleh seorang pendidik ya yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Bukan memberikan diskursus politik kepada mahasiswanya yang baik, justru malah membuat mahasiswa Indonesia kalau ditangani oleh orang satu ini akan menjadi brutal. Bahkan ketika Rocky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Rocky Gerung dalam acara 2 CCTV One. Ia meminta agar penegak hukum memenjarakan Rocky Gerung. Bahkan ia sampai mengungkit-ungkit rekam jejak Rocky Gerung selama menjadi akademisi. Saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa saya nggak heran? Bayangkan, saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Rocky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ya, jadi nggak usah juga membodoh-bodohin orang, Bu. Apalagi anak muda gitu loh, kasihan. Mohon maaf, Pak. Ya. Bapak juga di setiap tempat, Bapak juga kadang-kadang juga bicara orang bodoh. Bukan. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, sudah dungu, tolol, bangsat, goblok, sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu semua Bapak omongin. Politikus Partai Nasional Demokrat Irma Suryani kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, bahkan cenderung tidak bermoral dalam diskusi yang ditonton oleh masyarakat seluruh Indonesia. Itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini yang bikin. Tai kucing. Orang nggak selesai sampai sekarang kok.
Pasalnya, ia mengeluarkan sumpah serapah kepada Rocky Gerung, padahal orangnya tidak datang dalam diskusi tersebut. Tentu saja, kata-kata kotor Irma tersebut menjadi perbincangan publik. Banyak netizen yang tidak setuju dengan ungkapan Irma Suryani tersebut. Apalagi saat itu ia sedang berdiskusi dengan anak muda, Angga. Kita mau lihat sebetulnya tuh, jadi Apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? dia nggak tahu saya bikin thought Coba eksperimen dong. di kepala tuh. Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Ya jangan. Memang tidak bisa dipungkiri, kejengkelan Irma Suryani kepada Rocky Gerung sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Apalagi ejekan Irma yang menyebut Rocky Gerung sebagai badut dibalikkan dengan mudah oleh Rocky Gerung. Bahkan Irma Suryani sampai dipermalukan. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya, badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Saya ingin sampaikan Nana, kalau mau tahu rasanya bagaimana kawin, ya kawin dulu. Itu ya, itu dulu saya ingin sampaikan. Kawin apa Rocky nikah? harus kawin dulu baru bisa tahu rasanya kawin. Tadi kan Rocky bilang begitu. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, Rocky ini kan selalu berpersepsi seolah-olah dia paling pinter, paling bener, dan paling Ini Mas Jokowi apa bahas gue? Gini Nana, tahu nggak, Nana? Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky itu udah hilang, orang seperti Ferry itu udah hilang, udah nggak ada, udah dimarsinakan orang seperti orang dua ini. Politikus Partai Nasdem, Irma Suryani Caniago, menyebut Rocky Gerung sudah hilang jika saja yang berkuasa saat ini adalah pemerintahan Soeharto. Hal itu lantaran kritik dan cacian yang seringkali disampaikan Rocky kepada pemerintah. Irma mengatakan Rocky ini selalu merasa pintar, benar, dan demokratis. Padahal tidak. Kalau di zaman Soeharto, orang seperti Rocky Gerung ini sudah hilang. Orang seperti Ferry ini juga sudah hilang. Sudah tidak ada, sudah dimarsinahkan. Tapi di era Jokowi, Rocky ini mencaci maki Jokowi tenang-tenang. Ya karena bukan era Soeharto. Tadi ngomong seenak-enaknya juga Jokowi santai-santai aja gitu. Itu kenapa? Karena memang demokrasi kita ini sekarang sudah kebablasan. Orang sudah merasa dirinya paling benar, paling pinter, dan paling bersih. Cobalah ya berkaca kepada diri sendiri dulu, gitu ya. Apa kita ini udah bener gitu loh, Rob. Oke. Ya. Namun demikian, Irma menyebut hal itu tidak terjadi di masa pemerintahan saat ini. Presiden Jokowi tidak terlalu ambil pusing dengan kritik dan caci maki yang diarahkan pemerintah. Namun Rocky Gerung balik membalas. Ia mengatakan bahwa orang seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat diborgol di masa pemerintahan Jokowi. Saya kasih pujian kepada Pak Jokowi sekarang. Pak Jokowi itu berhasil memborgol teroris yang namanya Syahganda Nainggolan. Pak Jokowi berhasil memborgol koruptor yang namanya Jumhur Hidayat. Pak Jokowi berhasil memborgol penggelap pajak yang namanya Anton Permana. Tapi bohong. Semuanya adalah pekerja demokrasi itu. Jadi bagaimana mungkin borgol itu menjadi tanda saya komentar nih. dari demokrasi itu?
Sosok Irma Suryani mendapatkan sorotan netizen karena ucapannya yang kasar. Ia bahkan menyebut pengamat politik Roky Gerung sebagai orang yang paling dungu dari terdungu di dunia. Bahkan ketika Roky Gerung tersandung kasus baji tol, Irma Suryani yang saat itu didapuk sebagai narasumber mengkuliti Roky Gerung. Jadi kalau dibilang bahwa hak orang bicara boleh, tapi kenapa hak orang bicara untuk menurunkan presiden nggak boleh? Sama-sama konstitusional tuh. Kan bicara doang gitu kan. Tapi kan Anda semua kan larang tuh, jangan dong diturunkan sebelum masa jabatan. Loh kenapa? Cuma wacana juga. Gak ada yang larang, ini manusia satu nih salah. Demokrasi mengatakan bahwa orang boleh melakukan demonstrasi. Gak ada yang larang. Saya suka demonstrasi boleh, itu sah secara hukum. Gak ada yang larang. Kalau dia bilang dilarang, gak akan ada demonstrasi kemarin. Ini pola pikir dungu yang seperti ini yang saya bilang, jangan memprovokasi lagi. Situasi hari ini nggak usah diprovokasi lagi. Kita fokus, Rosi, pada demo. Mungkin konteksnya Bu Roky waktu itu, lu jangan begitu pola berpikirnya, lu waktu itu soal provokasi.